Kamu jadi cadangan? Enggak mau jadi cadangan? Gak mau. Ih, kenapa nggak mau? Mau, kan ini bukan sepak bola. Iya, Marcelino Ferdinand mau jadi cadangan. Iya kan itu mereka sepak bola ya, Kak? Ya kan, Rizky Ridho aja mau jadi cadangan. Beda. Ini Jaija sih masalahnya, nggak mau. masalahnya bukan menggiring bola tapi menggiring hati. Iya, iya, bener. Berbeda. Oke. Sekarang kita menuju ke musik, berarti pertanyaannya menuju ke musik nih teman-teman. Jadi kabarnya memang ada single paling baru, judulnya adalah Cadangan. Cadangan. Nah, ini juga berbau hipdut. Yes. Ini yang bikin adalah Kak Fadli. Ya ini Kak Fadli yang nyiptain lagu Aku Udah Lupa itu tuh yang puisi ya. oh iya, nggak inget sih gue juga emang. Iya, itu. Kan lagunya Aku Udah Lupa. Oh iya bener lah. Itu tidak ingat, Aku kita tidak ingat ingat. lagi, ganti lagi deh lagunya. Oh, jadi si Bang Fadli yang memang nyiptain lagu Aku Udah Lupa dan lain-lain, bikin lagu si Cadangan ini. Ya. Liriknya seputar Ya tentang seseorang yang punya pasangan, terus pasangannya itu lebih dekat dengan temannya. Iya, ternyata setelah ditelusuri, oh mereka pacaran. Aku yang jadi cadangannya. Oh, kamu jadi cadangan? Enggak mau jadi cadangan? Gak mau. Ih, kenapa nggak mau? Mau, kan ini bukan sepak bola. Iya, Marcelino Ferdinand mau jadi cadangan. Iya kan itu mereka sepak bola ya, Kak? Ya kan, Rizky Ridho aja mau jadi cadangan. Beda. Ini Jaija sih nggak mau. masalahnya bukan menggiring bola tapi menggiring hati. Iya, iya, bener. Berbeda. Iya, 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 iya. Oh, jadi nggak mau jadi cadangan. Nggak mau. Jadi walaupun emang dia alasannya punya teman, tapi gue harus jadi prioritas. Iya, tetap. Gitu. Oke. Kalau dari sorry, rambutnya agak ini ya. Nah, gitu. Biar nggak Gila. bunyi di mic-nya. Oke. Sorry. Kalau dari segi musik itu kan hipdut. Hipdut itu ada rapnya, ada gendangnya, ada Sulingnya juga ada. suling, ada layar-layar ini tuh kayak synthesizer, kayak layar keyboard gitu loh. Nah, itu si lagu Cadangan ini kayak gimana? Aduh, kalau secara musik ya aku nggak ngerti penyebutannya kayak gimana ya. Cuman ya dia juga ada unsur kendangnya juga, sulingnya juga ada. Oke. Jadi walaupun musiknya duet gitu, tapi aku juga menyelipkan cengkok-cengkok dangdut juga. Oh, ada gitu. cengkoknya. Jadi nggak cuma musiknya doang yang duet gitu, tapi ada juga dari segi lagunya juga ada duet-duetnya. Boleh di-spill nih. Refnya doang. Refnya doang ya. Boleh sekarang. Kamu ketahuan main di belakang, bilangnya teman tapi malah berduaan. Sungguh ku tak tahan dengan kelakuan, mulutmu manisan tapi hatimu setan. Oh iya. Pedes ya, sambal setan. Pedas. Jadi itu tuh cadangan #setan. Kayak gitu. Iya. Oh, jadi emang gitu sih, cowok-cowok banyak yang kayak gitu. Ih, banyak banget ya. Makanya gue gak mau sama cowok. Ya iya dong. Aduh, aneh banget. Iya, ngakunya itu belajar skripsian Iya, gitu kayak sama aku temennya. Jalannya sama temen aku berdua doang. Ngapain kerjain skripsi? Nggak mungkin, kok berdua. Ikutlah. Bener. Bener. Jangan. Jujur ya makanya. jangan. Jujur jangan. Tidak fantas. Tidak pantas ya. Jadi ini lagunya buat cowok-cowok di luar sana, kita nggak mau dijadiin cadangan ya. Gak mau. Oke, bentar lagi bakal rilis juga lagunya. Jadi bisa juga dicek-cek nanti di DSP. Dan dari ngomongin soal lagu kan sekarang emang jadinya beda ya. Hibdut ini ada rapnya juga kan, belajar nge-rap. Kebetulan di lagu yang ini belum. Oh, belum. Ada, ya. Oke. Susah. Kalau orang Sunda nge-rap ya, belibet. Susah. Oh, iya. PR banget. Harus Iya. belajar dulu. Oke, tapi kalau misalnya dalam lubuk hati yang paling dalam gitu, lebih nyaman yang klasik dulu atau yang sekarang lebih eksploratif gitu, yang hibdut ini? Kalau boleh jujur ya, karena mungkin basic aku klasik banget ya, nyaman di klasik. Cuman ya itu dia, kita nggak boleh terus-terusan di zona nyaman. Oh iya, benar. Gitu. Kita juga harus explore diri, dan aku ngerasa yang di hipdut sekarang juga asik kok. Ya, Aku benar. juga seneng gitu. Iya, Jalaninnya aku nggak yang terpaksa atau gimana, tapi aku juga seneng. Iya sih, bener sih. Bener. Karena ya walaupun hip hop gitu, hipdut, tapi aku masih bisa
kayak masih improvisasi, cengkok-cengkok gitu. Tetap nggak yang keluar banget dari diri aku. Oh, oke. Jadi nggak keluar yang disukai, karena yang penting nyanyinya itu masih bisa bawain cengkoknya. Tapi belajar cengkok katanya susah ya? Nggak tahu ya kayak mungkin karena kalau udah bawaan ya, jadi mungkin kalau udah terbiasa jadi nggak susah bagi aku ya. Iya, Tapi iya. kalau yang baru belajar mungkin memang agak susah. Oh, oke. Lebih susah mana daripada cari perhatian dia? Jujur perhatian dia sih ya, Iya. susah kalau kita udah jadi cadangan tuh agak susah karena dia Iya. kan pasti perhatiannya sama yang Fokusnya ke yang lain ya. lain. Oke. Nah, tapi seorang Risa ini karena tadi ya Gen Z, terus juga mungkin ya udah dewasa juga ya. Apakah juga kayak di karir sekarang ini ada cobaan-cobaan tertentu tentang percintaan mungkin, atau tentang gimana kehidupannya gitu, real life itu kayak gimana sih? Dari yang percintaan. Ya terserah mau percintaan atau kehidupannya. Kehidupannya ya pasti ada lah ya Kak ya. Ya, susah-susahnya. Kayak susah-susahnya itu pastilah. Cuman kayak karena aku dari dulu udah terbiasa, bukan terbiasa hidup susah ya, bukan gitu. Cuman memang aku dari keluarga yang kayak ya udah itu susah itu udah kayak apa ya? Udah bukan hal yang aneh gitu buat diri aku. Jadi oke. kayak dengan seiring berjalannya waktu kayak aku tuh udah belajar gitu apa yang harus aku lakukan ketika aku ngalamin hal ini, hal itu, karena udah dari dulu tuh udah banyak belajar gitu. Jadi untuk sekarang kalaupun misalkan tiba-tiba ada sesuatu hal yang bikin kayak aduh kok gini, aku tuh udah tahu gitu harus kayak gimana. Oh. Karena udah dari dulu udah mental aku tuh udah benar-benar Harus kebentuk. Oke. Apa pesan yang paling pernah atau lo denger atau lo inget, Risa inget dari orang tua mungkin ya, yang akhirnya ngebentuk mental Risa sekarang gitu? Kalau dari orang tua sudah dari dulu kayak dimanapun kamu berada gitu, mau sejauh apapun kamu dari orang tua, dari zona nyaman, kamu tuh harus tetap jadi diri kamu sendiri. Kamu harus punya prinsip, walaupun nanti suatu saat kamu bertemu dengan lingkungan mungkin yang bertolak belakang atau bisa dibilang buruk gitu, kamu harus tetap punya prinsip, jaga prinsip kamu gitu. Oke. Jadi dimanapun, kapanpun, walaupun jauh dari orang tua, tapi tetap budayanya tuh tetap harus dari kampung lah, dari diri sendiri. Oh, jadi emang budaya seorang Risa ini emang secara prinsip nggak boleh ini lah ya, terombang-ambing. Dimanapun berada ya tetap prinsipnya harus itu. Iya. Kapan terakhir ketemu orang tua? Kemarin ketemu, kebetulan orang tua aku lagi ke Jakarta. Oh, kirain gue mau surprise gitu. Aduh. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba surprise gitu. Enggak ya. Oke. Jadi memang karena gini, di musik ini sebenarnya banyak godaan juga loh menurut saya ya, menurut gue ya, kayak kadang-kadang harus ya nongkrong lah, atau mungkin istilahnya masuk ke sebuah skena, entah tiba-tiba ada undangan di bar, klub musik dan lain-lain. Nah, itu kan cobaan-cobaannya emang kayak harus siap ya? Harus siap. Cuman memang kalau aku agak apa ya, kadang aku agak pilih-pilih juga. Maksudnya ada beberapa hal, beberapa tempat yang kayak aku nggak bisa gitu. Oke. Secara prinsip gitu lah ya. Terus memang yang susahnya tuh adalah karena orang tua aku memang di kampung ya, nggak di sini. Kayak menjelaskan ke orang tua itu yang agak sulit gitu. Karena mereka kan nggak tahu, nggak ngerti di dunia ini gitu, di dunia entertain lah ya. Terus kan juga nggak ngerti Jakarta tuh seperti apa. Kadang kita ngejelasinnya emang agak susah gitu. Oke.